Oke, kita mulai dari progres terkait dengan 3 arahan Bapak Presiden. Baik, yang pertama, dimulai dari tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Jadi bisa lihat di depan ini infografis yang sederhana ini, progresnya tahun 2017 ketika dicanangkan program PTSL ini, ada 46 juta bidang tanah yang terregister. Sudah atau baru, karena sebetulnya ada 120 jutaan bidang tanah. Nah, sehingga ketika itu Bapak Presiden merasa, wah ini harus dipercepat. Kalau business as usual, tidak ada program yang terobosannya kurang begitu, maka tidak akan tercapai di akhir tahun ini peningkatan pendaftaran tanah yang signifikan. Nah, digenjotlah dari sini sampai dengan Februari 110 jutaan. Dari sini saya menerima data ini dan alhamdulillah dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang terregister. Sehingga hari ini ada 113,3 juta bidang tanah. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini benar-benar dapat tercapai 120 juta bidang tanah. Ini mendapatkan apresiasi. Sebagai gambaran, memang kita tidak sempurna, masih banyak permasalahan sana sini, tapi sebagai gambaran dan menjadi perbandingan. Ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank, saya melakukan side meeting dengan semacam kepala BPN-nya Belanda. Saling bertukar pengalaman. Kita tahu mereka termasuk yang paling maju di dunia. Tapi akhirnya dari beliau sendiri menyampaikan, tapi ya memang beda ya. Kami ini senegara Belanda maksimal sudah dilakukan pendataan secara keseluruhan semuanya 8 juta bidang tanah. Nah, Indonesia 120 juta targetnya tahun ini. Sisa kita sekitar 8 juta itu sama seperti satu negara itu. Jadi memang kompleksitas spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks. Tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, maka kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia, apresiasi, dan ini disampaikan pada World Bank tersebut. Yang berikutnya, lalu apa sih? Why? Why does it matter? Punya sertifikasi sampai sebegitu masifnya. Ini yang kita kejar. Ada nggak nilai tambahan ekonominya? Signifikan nggak tambahannya? Dan ternyata ini 100 hari yang kita hadirkan adalah pajak penghasilan 1,4 triliun rupiah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini jumlahnya 5,6 triliun rupiah. PNBP penerima negara bukan pajak itu kurang lebih 596 miliar rupiah, dan yang paling besar dari hak tanggungan 208 triliun rupiah, sehingga di total agregatnya adalah 215,8 triliun rupiah dalam 100 hari ini. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini juga penting. Teman-teman yang suka ikut kegiatan saya pasti sering mengikuti deklarasi kota kabupaten lengkap. Ada yang sudah pernah ikut sama saya? Di Banten misalnya, kemudian ada ya? Nah, ini progresnya. Jadi, per Februari 2024, itu baru ada 13 kota kabupaten lengkap. Nah, sebelum saya lanjutkan, definisi mengapa sebuah kota atau kabupaten diberikan status lengkap? Karena seluruh bidang tanah yang ada di kota atau kabupaten tersebut telah terpetakan dan didata. Mengapa penting? Karena dengan demikian jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan.
Ya. Nah, ada 13. Bisa dilihat mana saja di sini. Ada satu di Sumatera Utara, satu di Lampung, satu di Kalimantan Timur, dan selebihnya di Jawa dan Bali. Nah, dalam 100 hari kita lihat perkembangannya. Balik. Gak klik. Ya, ada tambahan 20 kota. Ya, ada tambahan 20 kota dan kabupaten yang warnanya biru ini. Jadi ada beberapa tambahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau terlihat loh masih jauh dong dari target 104. Ini bukan semuanya dari 0%, tapi dalam progres. Ada yang sudah 75%, 80%, 85%, bahkan 90%, sehingga mohon diikuti nanti minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan semakin banyak dan semakin lebih luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan kota kabupaten lengkap se-Indonesia. Disinilah harapannya juga semakin terasa progresnya. Sekarang saya lanjutkan. Terkait dengan implementasi layanan kantor pertanahan ya, yang sudah bisa punya layanan elektronik. Mengapa penting? Karena memang kita berharap semakin banyak yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan elektronik, maka semakin progresif juga untuk menerbitkan sertifikat elektronik maupun layanan-layanan pertanahan lainnya. Di bulan Februari baru ada 10 kantor pertanahan yang bisa melakukan layanan elektronik. Semuanya di Bali. Walaupun ini sebetulnya baru kami resmikan, tapi sebetulnya sudah terpenuhi. Kemarin itu hanya sifatnya meresmikan secara formal. Yang mampu mengaplikasikan layanan elektronik di sana sini sudah. Dan kita tahun ini sebetulnya 104, tapi rasanya jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu kita harus over prestasi, over target. Kalau sudah bisa 102 hari ini, ya harusnya jangan lagi berpatokan pada 104 target kita. Kita tambah saja sebanyak-banyaknya, kalau perlu ya kita lombakan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya ada target-target yang sebetulnya bisa kita lampaui dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, kemudian ini juga bisa kami ilustrasikan. Memang kalau dilihat jumlahnya terjadi peningkatan. Setelah tadi ditetapkan kantor-kantor layanan elektronik, maka dari yang tadinya 19.000 sekian sertifikat elektronik, per hari ini 62.000 sekian sertifikat elektronik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mohon kepada teman-teman media, tolong bantu sosialisasikan agar masyarakat semakin memahami ada layanan sertifikat elektronik. Nah, dengan demikian lebih banyak yang berbondong-bondong datang ke kantor ataupun ke kantor BPN untuk mengurus sertifikat elektronik. Sekali lagi keuntungannya banyak. Di antaranya kalau sudah terdata di database kita, maka lebih aman. Tidak bisa semudah itu digandakan, diduplikasi, dipalsukan oleh mafia tanah. Nah, jadi tolong teman-teman media bisa bantu menjelaskan kepada publik agar manfaat dari sertifikasi elektronik ini real, bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja, bukan hanya sekedar ikut tren, tetapi lebih aman, lebih efisien, dan tetap punya nilai ekonomi yang tinggi karena bisa dijaminkan untuk modal usaha. Saya lanjutkan. Sekarang saya masuk ke isu yang lain yang tadi sudah dijelaskan di awal tentang carbon trading. Kita tahu perdagangan karbon ini menjadi salah satu potensi yang menjanjikan, dan ini masa depan kita. This is our future. Bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Ketika bangsa-bangsa di dunia sedang sibuk mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi krisis iklim dan pemanasan global, ada sebuah mekanisme perdagangan yang bagus sekali karena semuanya win, semuanya dapat benefitnya. Tapi harus diatur dengan baik. Misalnya ada lahan sekian hektar, kalau itu
memiliki izin, memiliki hak untuk digunakan tanaman-tanaman yang baik untuk menyerap karbon, contohnya untuk mangrove, untuk mahoni, untuk jati, untuk rembesi, itu maka punya nilai ekonomi yang tinggi tanpa harus menebang pohon-pohon itu. Kita bisa perdagangkan dengan carbon pricing yang baik, maka sudah banyak permintaannya, demand-nya tinggi dari berbagai penjuru dunia. Nah, perlu kita bereskan. Nah, saya melaporkan di sini bahwa revisi PP terkait dengan ini, nomor 18 2021 itu prosesnya panjang. Jadi nggak bisa kita sendirian. Ini sudah kita lalui. Yang biru muda ini sudah komplit, sudah dilewati. Yang kuning masih on progress, yang merah belum. Nah, saat ini kita di sini, minggu pertama Juni, pembahasan pra-PAK. PKA itu panitia antar kementerian. Jadi melibatkan bukan hanya kementerian atau BPN, ada kementerian-kementerian lain yang tentunya harus kita dengarkan dan kita libatkan, sehingga PP yang akan direvisi juga sangat menyeluruh dan tidak menyisakan loopholes ataupun hal-hal yang kurang menguntungkan untuk semuanya. Disinilah kita berharap setelah ini bisa lolos semuanya dan ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian diundangkan, disebarluaskan, maka ini menjadi kekuatan hukum untuk bisa kita meningkatkan dan memperluas perdagangan karbon yang tadi saya sampaikan dengan berbagai potensinya. Ada hitung-hitungannya. Menko Marves punya hitung-hitungan betapa triliun rupiah yang bisa dihasilkan dari ini. Artinya berapa yang bisa masuk ke kas negara dan berapa itu yang bisa digulirkan kembali termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan disinilah harapannya alamnya dijaga, buminya kita lestarikan, tapi juga secara finansial kita mendapatkan keuntungan. Win-win buat kita, partner dagang karbon kita, untuk masyarakat dan untuk bumi kita. Bukankah ini yang kita sedang galakan? Bagaimana ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan dan kita bisa bertanggung jawab pada dunia. Saya lanjutkan. Terkait tata ruang, mana Dirjen Tata Ruang? Nah, Bapak Ibu, ini baru tadi pagi saya lantik menjadi Dirjen Tata Ruang. Pak Dwi ini tadinya sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban. Ya. Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan kita. Tata ruang juga menjadi pintu masuk investasi di Indonesia. Dengan menata ruang wilayah nasional, menata ruang provinsi, kabupaten, kota, belum lagi bicara KSN. Apa KSN itu? Kawasan Strategis Nasional, termasuk IKN nanti, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan bagaimana arah kehidupan termasuk pemulihan ekonomi kita. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, masih cukup banyak permasalahan terkait dengan tata ruang, overlapping. Padahal harus dijelaskan. Ada yang namanya pola ruang, ada yang namanya struktur ruang, begitu ya. Menghubungkan interkonektivitas antar titik-titik strategis, kemudian zonasinya juga ditentukan, mana yang tetap harus menjadi hutan lindung, mana yang hutan produksi, mana yang budidaya, dan mana yang bisa kita tingkatkan untuk ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Nah, ada satu produk yang ini juga masih terus menjadi PR kita karena belum bisa optimal, namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini sangat dibutuhkan oleh para investor, ya, untuk mengetahui di mana kita ingin menanam modal kita, di mana kita bisa membangun industri kita yang sustainable, yang juga punya kepastian hukum. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah masuk mengelola sesuatu, tiba-tiba berubah zonasinya. Yang tadinya bisa buat pengembangan budidaya berubah. Ya. Nah, di sini RDTR kita per hari ini adalah 508 RDTR di tahun, saya ulangi, di bulan Juni. Sebelumnya 433. Jadi ada tambahan 75 RDTR. Sedangkan yang sudah terintegrasi dengan OSS, Online Single Submission, itu baru ada 24 RDTR. Jadi artinya pekerjaan kita masih cukup banyak karena kita mengejar pada akhirnya itu sekitar 2000 RDTR.
Dan ini memang tidak mudah karena bukan hanya kita yang bekerja, tapi juga terkait dengan pemerintah daerah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap ada progres yang bisa kita apresiasi. Selanjutnya, terkait dengan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini sederhananya kalau dulu namanya izin lokasi, betul ya? Nah, KKPR ini dibutuhkan oleh mereka yang ingin membangun industri, ya, yang ingin berinvestasi. Jadi selalu kita cek, punya nggak, sudah bisa belum terbitkan dokumen KKPR. Nah, dari ini juga menarik. Pertama kali ada permen ATR Kepala BPN terkait ini di tahun 2021 Agustus, betul ya? Ini bidang siapa nih? Pak Dwi ya? Betul di sini kan? Nah, sampai dengan Februari ini 1811. Nah, sedangkan dari Februari ke Juni 100 hari ada 587 dokumen KKPR. Ini sesuatu yang baik dan dengan estimasi nilai investasi dokumen 58,28 triliun rupiah. Ya, bayangkan kalau ini semakin bisa ditingkatkan, maka akan berkontribusi sebagai ini, seperti ini. Ini dari Agustus 2021 sampai dengan 2024, estimasinya sekian. 2000 sekian dokumen dengan total nilai atau estimasi nilai investasi 926 triliun rupiah. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang progress report terkait penetapan hak dan pendaftaran tanah. Ini dirjennya Pak Asnaidi. Boleh berdiri Pak Asnaidi? Nah, ini dirjennya ya. Jadi kalau ada yang mau mengurus tanah ya di sini nih dirjennya. Penyerahan sertifikat wakaf ini juga dilakukan secara menyeluruh, tentunya untuk meyakinkan para pemilik tanah wakaf itu benar-benar aman, tidak kemudian digugat oleh siapapun di kemudian hari. Nah, wakaf ini banyak peruntukannya tentu untuk rumah-rumah ibadah, untuk masjid, musola, madrasah, pendidikan, kesehatan, termasuk juga pemakaman. Tetapi bukan hanya untuk yang beragama Islam, saya juga alhamdulillah telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat untuk rumah-rumah ibadah lainnya, untuk gereja, untuk termasuk juga beberapa SK yang kita berikan untuk digunakan sebagai vihara, untuk agama, untuk pura dan lain sebagainya. Jadi ini kita lakukan karena setiap warga negara, setiap umat beragama wajib, saya ulangi, punya hak untuk bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman di tempat masing-masing, rumah ibadah masing-masing. Saya lanjutkan. Di sini ada progres yang bisa saya laporkan. Dalam 100 hari ada kurang lebih 3.162 bidang tanah wakaf yang telah kita serahkan. Jadi ini progresnya dan mudah-mudahan akan terus bertambah sehingga akan menambah total bidang dan luasan hektar dari tanah-tanah wakaf yang sudah dijalankan selama ini. Saya lanjutkan. Nah, sedangkan terkait dengan tanah wilayah, kita tahu juga di sana sini tanah komunal, tanah adat, tanah wilayah ini juga diharapkan bisa segera diterbitkan atau memeriksa kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak lembaga adat Kampung Naga ini di Tasikmalaya, kemudian kerapatan adat Nagari Tanjung Bonai ini di Sumatera Barat ya, di Tanah Datar. Ini juga terus kita lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu-waktu, dalam minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan akan semakin banyak lagi tanah wilayah yang bisa kita serahkan HPL-nya. Lanjut. Penataan agraria, mana dirjennya? Ya, ini Pak Dalu ya, saya kenalkan. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan Reforma Agraria Summit bertempat di Sanur, Bali, tanggal 14-15. Nanti saya pasti akan undang teman-teman wartawan. Tentunya yang ada di sana kali ya. Jadi kalau undang di sini, sangkanya kita harus menerbangin satu pesawat, oke? Ya,
Mungkin beritanya sampailah begitu. Hati-hati. Reforma Agraria Summit yang akan mengundang Bapak Presiden Joko Widodo juga, mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan semangat kita untuk bagaimana dengan reforma agraria. Ada dua elemen utama, menata aset dan menata akses ekonominya. Legalisasi aset satu hal, tapi kemudian bagaimana aset tadi meningkatkan produktivitas dan juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat, itu yang lebih penting. Dan kita harus memberikan perhatian karena redistribusi tanah, baik itu tanah terlantar, tanah ex-HGU misalnya, termasuk dari sumber yang lain, ini penting karena kemiskinan itu biasanya diawali karena tidak memilikinya properti atas tanah, diturunkan kemiskinan itu. Sebaliknya, kalau punya aset, kalau punya tanah, paling tidak dia punya modal usaha, dia punya sesuatu yang dia bisa jaminkan. Saya lanjutkan. Nah, ini tanggal 30 April 2024 bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, kami menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Ini saya ceritakan sedikit duduk perkaranya. Ada petani kurang kalau tidak salah dari 17 desa di sana yang sudah menetap turun-temurun bekerja menggarap sawah dari tahun 1938. Jadi sejak sudah 85 tahun tidak punya status apapun atas tanah garapannya tersebut. Artinya nggak ada legalitas, tidak ada kepastian hukum. Nah, akhirnya dengan redistribusi tanah kita serahkan sertifikat elektronik itu dan akhirnya semuanya happy, terharu, dan alhamdulillah ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, ini sedikit penjelasannya bahwa dari yang sudah diserahkan ada 12.000 sekian bidang dengan luas kurang lebih 1.300 hektar. Ini dalam 100 hari kerja dengan penjabaran seperti ini. Jadi akan terus kita kelola dan mudah-mudahan semakin banyak ya Pak Darun yang bisa kita redistribusikan kepada masyarakat kita. Di bidang pengadaan dan pengembangan pertanahan. Mana tadi dirjennya? Oke, ada Ibu Bun tadi. Ini juga penting karena pengadaan tanah itu yang menjadi landasan awal sebelum kita bisa melakukan pembangunan apapun, infrastruktur, contoh di IKN. Ini yang tentunya juga terus menjadi perhatian publik. Dan kita tahu beberapa hari yang lalu ada penugasan baru kepada Bapak Basuki Menteri PUPR sebagai PLT Kepala OIKN, dan Wamen ATR BPN tadi ada di sini tapi mendahului karena harus rapat tentang OIKN. Bung Raja Juli Antoni menjadi PLT Wakil Kepala OIKN. Di antaranya tentu untuk bisa segera menuntaskan berbagai urusan di IKN. Nah, Kementerian ATR BPN sebetulnya telah melakukan pengadaan tanah. Ada 21 paket dan di hari saya ulangi di minggu-minggu terakhir ini ada 4 paket pengadaan yang telah selesai. Sedangkan beberapa masih ongoing, ada 9 paket. Di antaranya untuk infrastruktur tahap 1, sistem pengelolaan air minum, lalu ada jalan shortcut di Pasar Sepaku, dan yang terakhir jalan tol akses menuju IKN. Saya sendiri di minggu-minggu pertama telah berkunjung secara langsung ke IKN untuk melihat apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Dan ternyata memang dari sejumlah lahan masih ada pendudukan masyarakat di sejumlah titik. Inilah yang seringkali saya setiap kali doorstop itu teman-teman wartawan bertanya gimana? Kami menjelaskan berulang kali, kita ingin prinsipnya, semangatnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN. Tapi juga tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita menggusur masyarakat tanpa diberikan kepastian dan harapan hidup. Ini tidak boleh terjadi karena ini juga penekanan dari Bapak Presiden, tidak boleh ada masyarakat yang menjadi korban atas pembangunan yang dilakukan di tempatnya. Nah, ini sedang diberesi karena tadi saya tanya Pak Men, apa yang jadi masalah? Tinggal dieksekusi saja sebetulnya. Jadi bukan lagi masalah yang sangat
ruwet begitu, tapi tinggal dieksekusi secara tepat sasaran agar tadi kalau perlu relokasi, perlu ganti rugi, perlu PDSK itu penanganan dampak sosial kemasyarakatan, ya lakukan dengan baik, dengan humanis dan tidak meninggalkan bom waktu atau masalah-masalah di kemudian hari. Prinsipnya, Kementerian ATR BPN akan mempercepat segala urusan dan segera akan menerbitkan sertifikat asalkan tanah tersebut clean and clear. Kalau tidak, hanya menanam bom waktu, karena akan meledak menjadi isu masalah yang terjadi di kemudian hari. Tapi prinsipnya kita akan percepat hal-hal tadi. Ini yang bisa saya laporkan juga terkait dengan konsolidasi tanah di Cianjur. Ini ada tadinya masyarakat pas korban gempa bumi ya di tahun 2000 berapa? Gempa buminya itu 2022. Ya, kita datang kemarin sudah dilakukan konsolidasi tanah. Rumahnya hancur, setelah itu dikonsolidasikan, sebagian dengan sukarela masyarakat memberikan sebagian tanahnya untuk dibangun fasilitas umum, akses jalan, sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian di Kabupaten Bantul juga dilakukan demikian. Di Sulawesi Tengah ini kawasan umum tadinya, kemudian ditata, dikonsolidasikan tanahnya. Lalu di tempat yang lain ini di Palu. Nah ini juga menarik, teman-teman, kita ingat ya, dulu pernah gempa dan juga bencana likuifaksi di Palu yang dahsyat itu, masih ingat? Tahun berapa itu? 2019 atau 18? Nah, 5 tahun itu masyarakat yang selamat terdampak bencana itu tinggal di Huntara, hunian sementara. Nah, setelah itu kita lakukan konsolidasi tanah dan direlokasi ke suatu lokasi yang saya datangi kemarin. Dan setelah itu memang dibangun rumah-rumah hunian tetap, huntap oleh PUPR. Dan setelah itu diberikan sertifikat dan semuanya merasa happy, terharu setelah 5 tahun di Huntara. Ini sebuah proyek kemanusiaan dan mudah-mudahan tidak lagi ada yang menjadi korban bencana, tapi kalaupun terjadi karena memang kita ada di ring of fire, maka kita harus segera tanggap dan tidak boleh lama-lama menempatkan warga kita menyelamatkan dan bisa berkehidupan lebih baik lagi. Begitu. Ini di mana nih? Oh di Kendari, ini di Kendari ya. Oh, bukan. Ini bukan Kendari ini Pekanbaru nih. Betul ya? Ini Pekanbaru, bukan Kendari. Mohon maaf, tolong diperbaiki nanti ya. Pekanbaru. Jadi masuk kita ke perkebunan sawit, ternyata di tengah-tengahnya ada rumah-rumah warga. Ini tanggal 31 Mei karena besoknya 1 Juni, hari apa? 1 Juni? Hari lahir Pancasila, kita memperingatinya di Dumai. Jadi berakhirnya 100 hari kerja Menteri AHY itu di tanggal 1 Juni sebetulnya. Jadi pas 1 Juni. Oke, lanjut. Nah ini beda lagi. Ini di Bolmangsel, Bolang Mongondo Selatan. Tepatnya di Desa Modesi. Ini tempat relokasi erupsi Gunung Ruang. Masyarakat ada kurang lebih 301 kakak yang kemudian direlokasi ke Bolmangsel ini. Dan benar yang disampaikan tadi siapa ya? Diana ya? Menyampaikan saya setelah itu berangkat ke Amerika Serikat. Benar karena sehari sebelumnya saya terbang dulu ke lokasi ini untuk bisa meyakinkan benar tidak ada lahan yang sudah dipersiapkan. Dan alhamdulillah walaupun perjalanan juga cukup menantang karena tutup bandara di sana sini dari Gorontalo sekitar 7 jam. Dan itu kembali lagi, jadi 7 jam jalan darat, 1 jam setengah kegiatan, balik lagi, besoknya terbang lagi karena harus mengejar ke World Bank. Tapi alhamdulillah inilah tugas yang harus kita jalankan dengan baik. Masyarakatnya juga bisa menerima dan dengan sukacita menunggu kedatangan dari 301 kakak yang tadi direlokasi dari Gunung Ruang. Nah, selebihnya
terkait dengan proyek strategis nasional PSN ini, dalam 100 hari terakhir ada 5 PSN diresmikan. Tentu kontribusi Kementerian ATR BPN pada lahannya, di awal pengadaan tanahnya, pembebasan lahannya. Ini Makassar Newport, Bendungan Lolak, ini waktu itu kita resmikan, Bendungan Ameroro di Konawe, Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang ini juga baru diresmikan pada tanggal 21 Mei kemarin. Lalu ada Bendungan Sepaku Semoy, tahap 1 di lokasi IKN di Penajam Pasir Utara. Nah, pengendalian dan penertiban tanah ini masih Pak Dwi ya, masih merangkap ini. Jadi terkait penetapan tanah terlantar, jadi tanah terlantar itu tentu ya nggak produktif lah. Itu dari target 100 hari, 55% sudah, saya ulangi, dari target tahun 2024, 55% sudah terselesaikan dalam 100 hari ini. Sedangkan masih ada sisa 45% sisanya. Nah ini yang sudah kita capai sekitar 1.930 hektar dari target 3.500. Sedangkan yang terkategori cadangan umum negara, tanah cadangan umum negara, pecun. Jadi kalau pecun ini tanah cadangan umum negara. 86% telah terselesaikan dalam proses pertama dan sisanya tinggal 14% lagi. Ya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam waktu dekat ini. Nah ini yang terakhir, dirjennya Pak Ilyas Tejo, boleh berdiri? Nah ini Pak Ilyas Tejo ya. Mukanya kalem, orangnya kecil, tapi menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Konflik melawan mafia tanah termasuk kelihatan. Ini kita mulai dari rapat praoperasi. Rapat praoperasi ini penting. Di tahun 2024 sesaat atau ini tanggal berapa pasti ingat ya? Di awal-awal saya menjabat itu kita segera menyelenggarakan rapat praoperasi untuk menentukan berapa jumlah target operasi yang akan kita tetapkan. Dan dari berbagai pertimbangan ada 82 kasus, betul ya Pak Irjen Widodo? 82 kasus di mana target atau potensi kerugian negara dari 82 kasus itu diestimasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah, ini yang ingin kita selamatkan, jangan sampai terjadi. Nah, perkembangannya karena memang tidak mudah ya. Jangankan masalah sengketa konflik mafia tanah, masalah kecil aja kan butuh waktu. Tapi kita bekerja dengan serius. Ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak lagi. Dan dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat itu sekitar 893 miliar rupiah. Bayangkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan. Tapi tentu serba ada keterbatasan. Ya, jadi teman-teman wartawan, kenapa sih targetnya cuma 82? Kenapa nggak 1000 kasus? Nah, pengennya begitu. Ya, tapi ada keterbatasan sumber daya manusia kita. Ada keterbatasan anggaran kita. Karena untuk mengungkap kasus butuh sumber daya, baik manusia maupun anggaran yang cukup. Sehingga ini pula yang kami laporkan kepada Menteri Keuangan, ini juga yang kami sampaikan di Komisi 2 DPR RI. Mohon ATR BPN juga terus diberikan dukungan anggaran yang cukup. Kita tahu prioritas negara banyak, pemerintah juga punya target-target yang lain, tetapi mudah-mudahan karena dengan menangani ini secara serius, bayangkan 19 kasus saja bisa menyelamatkan 893 miliar. Bagaimana kalau 50 kasus? Bagaimana kalau 100 kasus? Bagaimana kalau 1000 kasus? Dari pengungkapan kejahatan pertanahan. Ini contoh yang saya datangi secara langsung. Mungkin teman-teman juga sudah melihat dan mengikutinya. Pertama, operasi di Jawa Timur. Ada kasus mafia tanah di Banyuwangi dan juga Pamekasan Madura. Sedangkan yang terakhir ini dilakukan di Kendari. Ini contoh ya, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi pemalsuan dokumen. Si mafia tanah ini menang terus. Sampai PK menang dia. Sesaat sebelum mau dieksekusi hasil putusan tadi, lalu ada anggota masyarakat yang kena colek itu tanahnya.
Dia tanahnya cuma 1 hektar, tapi yang sebetulnya dirugikan itu 40 hektar itu, yang tadinya kalah terus dia. Nah karena dia kena colek, dia nggak terima, terus akhirnya kita dapatkan laporan itu, kita bedah lagi, dan ternyata benar dokumen-dokumen yang digunakan itu palsu semuanya. Menggunakan dokumen kelurahan apa begitu namanya tahun 72. Padahal kelurahan itu baru berdiri tahun 78. Nah, kalau nggak jeli, lepasin. Padahal ini kemarin sekitar 300 miliar rupiah yang berhasil kita selamatkan. Jadi masyarakat merasa sangat bersyukur dan negara juga tidak dirugikan. Dan tentunya mereka yang bertanggung jawab kita selesaikan secara hukum. Ya, ini komitmen kita untuk terus gebuk mafia tanah tanpa ragu-ragu. Terakhir kemarin di gedung ini kita juga menyampaikan sertifikat HPL kepada PT KAI Kereta Api Indonesia yang telah memiliki sengketa masalah tanah yang berlokasi di Medan, di salah satu center yang begitu strategis dari tahun 82. Tahun 2011 sudah keluar masuk pengadilan. Nggak selesai-selesai, tapi akhirnya kita cari jalan tengahnya, win-win solution, tidak ada yang kita benar-benar tanpa konflik kepentingan, maka kita bisa menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun ini dan berhasil mengamankan aset negara kurang lebih 482 miliar. Ini satu aset yang dimiliki oleh PT KAI. Masih banyak lagi aset yang dimiliki oleh PT KAI maupun BUMN lainnya. Can you imagine betapa luas spektrum urusan tanah dan tata ruang ini? Jadi tidak mudah dan kami akan terus bekerja semaksimal mungkin. Selain ke depan, tentu kita akan melanjutkan dan menuntaskan sejumlah target yang tadi sudah kita ketahui. Yang pertama, mempercepat dan menuntaskan pendaftaran atau PTSL 118 juta dan hingga 120 juta, tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup. Yang kedua, menyelesaikan termasuk melampaui 104 kota kabupaten lengkap di akhir 2024. Karena selain target 104, ternyata juga di sana sini ada kabupaten kota yang inisiatif sendiri untuk menjadikan status kota lengkap. Yang ketiga, mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik dengan target lebih dari 100.000 sertifikat tanah elektronik. Yang keempat, memastikan bisa segera dituntaskan revisi PP nomor 18 2021 tadi terkait dengan carbon trading untuk segera diundangkan. Yang kelima, mengefektifkan koordinasi antar lembaga lintas sektor, mempercepat RDTR, KKPR, dan tentunya dengan ini akan meningkatkan iklim investasi, termasuk mempercepat proses redistribusi tanah khususnya dalam konteks pelepasan kawasan hutan. Yang keenam, mempercepat proses transformasi digital. Kita ingin semakin responsif, adaptif, dan juga modern. Dan yang terakhir, lanjutkan dan tuntaskan operasi gebuk mafia tanah.